Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pulianto dengan NIM D12121067. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 3. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu Supervised Learning versus Zero Shot Statistical Method. Di sini saya analisis komparatif detektor teks AI open source. Lanjut ke latar belakang, di sini karena adanya urgensi deteksi di era generatif AI itu memunculkan banyak konten sintetik. Contohnya itu seperti kemunculan LLM, itu seperti GPT, Llama, Claude, yang memudahkan pembuatan teks berkualitas tinggi secara massal. Dan yang kedua, ada risiko integritas dan keamanan. Di sini terbagi menjadi dua, ada akademik. Nah, di akademik itu sendiri itu banyaknya plagiarisme dan ketidakjujuran seperti essay AI. Informasi sendiri itu banyak maraknya penyebaran hoax dan spam otomatis atau disinformasi. Nah, masalah yang ketiga itu masalah black box. Di sini banyak detektor berbayar atau proprietari tidak transparan cara kerjanya, dan solusi open source itu diperlukan untuk transparansi dan kustomisasi. Nah, adapun tujuan perbandingannya di situ, yang pertama ada evaluasi kinerja atau benchmarking. Ini untuk mengukur seberapa akurat detektor open source membedakan teks manusia versus AI. Dan yang kedua, ada analisis metodologi. Itu membandingkan efektivitas antara metode supervised learning atau yang berbasis pola dengan zero shot atau statistikal, itu berbasis probabilitas. Dan yang ketiga, ada analisis trade-off, menilai keseimbangan antara akurasi versus waktu komputasi atau research. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi teknis, menentukan detektor mana yang cocok untuk skenario real-time versus skenario forensik atau akademis. Nah, langsung saja saya masuk. Nah, di sini saya mengambil model pertama itu supervised learning, yang mana dengan bisa dilihat di sini, saya nge-add di GitHub-nya. Nah, di sini dia menggunakan base model Roberta atau fine tune, yang mana cara kerjanya itu klasifikasi biner, dilatih dengan jutaan pasang data manusia versus AI, yang dalam hal ini itu ChatGPT. Adapun model kedua yang itu zero shot statistical, di sini bisa dilihat GitHub-nya. Nah, dia menggunakan metode detect GPT, yang mana cara kerjanya itu mengukur probability kurvatur, tidak membutuhkan pelatihan pada data spesifik, melainkan mendeteksi pola statistik model bahasa. Nah, kenapa saya mengambil dua model ini? Karena model A itu belajar dari contoh atau menghafal pola. Nah, sedangkan model B itu menggunakan statistik murni atau mencari jejak matematis. Nah, ada pun workflow-nya di sini itu alur pengujiannya itu yang pertama ada data ingestion, yang mana di sini itu pembersihan teks atau remove special charge dan tokenisasi. Terus yang kedua ada inference proses deteksi. Dan yang kedua ini inference atau proses deteksi itu terbagi menjadi model A itu single forward pass, yang mana output score-nya itu 0 sampai 1. Nah, sedangkan model B itu generate 100 variasi teks atau perturbasi. Nah, itu membandingkan log probability, lalu muncul output score-nya. Ada yang ketiga itu evaluasi, bandingkan prediksi dengan ground truth atau label asli. Nah, perbedaan utamanya di sini adalah kompleksitasnya, karena model A itu langsung menilai teks. Nah, kalau model B itu harus acak-acak teksnya dulu ratusan kali untuk melihat konsistensinya, sehingga prosesnya mungkin jauh lebih akurat. Lanjut ke dataset, di sini menggunakan datasetnya itu ada 1000 sampel. Bisa dilihat di sini tipe datanya ada dua. Yang pertama ada human written, negatif, dengan jumlah 500. Saya ngambil sumber dari Wikipedia. Terus tipe data kedua itu ada AI generate, positif. Jumlahnya juga sama, 500. Nah, sumbernya itu dari GPT 3.5 dan GPT 4, ya API. Topiknya itu sama. Adapun panjang teksnya yaitu rata-ratanya itu saya ambil 200 sampai 300 kata. Nah,
Setelah dites itu muncul hasil perbandingannya. Nah, di sini di bagian metrik ada 4, ada akurasi, precision, waktu proses, dan kebutuhan research. Nah, kita bisa lihat di sini, di bagian akurasi, model A itu mendapatkan 92%, sedangkan model B mendapatkan 78%. Di bagian precision, itu model A 95%, dan model B itu 85%. Nah, adapun waktu proses, untuk model A itu 0,05 detik per teks. Nah, kalau model B itu 15 detik per teks. Kalau kebutuhan research itu model A itu rendah, berarti CPU-nya oke, dan model B itu tinggi, yang mewajibkan GPU. Nah, hasil di sini menunjukkan trade-off yang jelas. Model A itu jauh lebih akurat dan sangat cepat dibandingkan model B. Nah, model B itu sendiri tertinggal dalam akurasi dan memakan waktu yang sangat lama untuk memproses satu teks. Nah, adapun interpretasi hasilnya, di sini saya bisa dilihat keunggulan masing-masing model. Nah, keunggulan model A atau Roberta itu sangat sensitif terhadap frase patterns atau gaya bahasa yang umum dipakai GPT, misal kata sambung tertentu. Nah, risikonya yaitu overfitting. Jika gaya bahasa AI berubah, misalnya eh, eh, sebelumnya itu pakai ChatGPT 3.5 atau GPT-4, tiba-tiba berupdate ke GPT-5. Nah, performa modelnya ini bisa kemungkinan turun drastis. Nah, adapun karakteristik model B itu atau detect GPT itu dia lebih robust atau tahan banting tapi kurang sensitif. Nah, dia juga itu bekerja dengan prinsip bahwa teks AI itu cenderung berada di puncak probabilitas model bahasa. Dan yang terakhir itu dia lambat karena komputasi yang berat. Nah, kalau mau bahasakan itu model A itu menang karena dia itu mungkin seperti murid yang sudah hafal kunci jawaban. Nah, kalau model B itu model B itu kalah akurasi. Tapi sebenarnya dia itu lebih jujur karena lebih jujur secara matematis. Hanya saja metode ini sangat berat dijalankan. Model B. Nah, masuk ke kesimpulan. Sini ada dua skenario untuk aplikasi real time. Misal contohnya seperti chatbot atau komen, itu saya sangat direkomendasikan menggunakan model A karena latensinya yang rendah sehingga user tidak menunggu. Nah, adapun skenario kedua yaitu untuk kasus sensitif seperti forensik atau akademis, itu direkomendasikan menggunakan model hybrid, yaitu model A plus model B, yang mana sini bisa menggunakan model A untuk screening awal dan menggunakan model B untuk validasi kasus yang meragukan. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.